Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidianuga Ramadhani. Di sini saya akan membahas hasil proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Kondisi Lingkungan Keluarga terhadap Kefokusan Siswa dalam Pembelajaran secara Daring. Langsung saja masuk ke latar belakang, satu pendahuluan latar belakang masalahnya. Permasalahan utamanya di sini yaitu adanya COVID-19 yang terjadi pada negara Indonesia tanggal 16 Maret 2020. Virus COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap semua aspek di bidang ekonomi, pariwisata, sosial, dan pendidikan. Saya akan mengulas aspek pendidikan di sini. Jadi, tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Jadi, pendidikan pembelajarannya dilaksanakan melalui sistem daring atau jarak jauh yang dilakukan di rumah masing-masing. Kemudian, sebenarnya banyak yang terjadi perubahan pembelajaran dalam sistem daring seperti ini. Namun suka tidak suka, mau tidak mau harus diterima oleh guru, orang tua, dan siswa. Walaupun banyak sekali awalnya penolakan, namun seiring berjalannya waktu, harus bisa menerima kondisi seperti ini dengan lapang dada. Banyak masalah yang ditimbulkan selama pembelajaran daring ini, yaitu masalah utamanya contohnya seperti kurangnya fokus belajar anak terhadap pembelajaran daring. Yaitu bisa juga gangguan psikososial emosional anak usia dini. Dalam permasalahan seperti ini, tentu saja yang menjadi peran utama itu orang tua. Yaitu orang tua harus mendampingi anaknya, memberikan kasih sayang perhatian, selama pembelajaran daring juga terus mendampinginya. Namun di sini banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi orang tua banyak yang cuek terhadap anaknya saat proses pembelajaran daring, lalu sulit mengontrol emosinya ketika mendampingi anaknya proses pembelajaran daring di rumah. Kemudian banyaknya masalah yang terjadi dalam lingkungan rumah, yaitu seperti gaduh atau berisiknya suara yang bising sehingga menimbulkan dan melemahkan kefokusannya si anak pada saat belajar. Lalu masuk ke rumusan masalah saya, yaitu yang pertama, saya akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan sistem pembelajaran daring itu, lalu bagaimana proses sistem pembelajaran daring, bagaimana tanggapan orang tua dalam menanggapi pembelajaran daring, bagaimana pengaruh orang tua saat pembelajaran daring, dan solusi apa yang diberikan kepada anak yang mengalami penurunan dalam kefokusan belajar saat pembelajaran daring. Selanjutnya, di sini tujuan penelitian saya tentu saja dapat mengetahui secara singkat seperti apa pembelajaran daring, mengetahui bagaimana sistem proses pembelajaran daring, lalu mengetahui bagaimana respon orang tua saat pembelajaran daring, mengetahui seperti apa pengaruh lingkungan keluarga terhadap kefokusan saat pembelajaran daring, dan mengetahui solusi atau strategi yang tepat terhadap kefokusan anak selama pembelajaran daring. Manfaat penelitian saya di sini ada manfaat teoritis, empirik. Untuk manfaat teoritis, yaitu diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang hubungan kondisi lingkungan keluarga terhadap kefokusan siswa dalam pembelajaran daring. Manfaat empirik itu ada bagi siswa, guru, sekolah, dan orang tua. Untuk bagi siswa, manfaat empiriknya ini mengetahui apa saja kendala yang dialami atau yang dirasakan siswa selama pembelajaran daring yang disebabkan dari faktor keluarganya. Kemudian manfaat empirik bagi guru ini tentu saja sebagai bahan informasi
dan cara menemukan solusi yang terbaik saat pembelajaran daring untuk meningkatkan kefokusan siswa. Lalu bagi sekolah, manfaatnya itu memberikan kontribusi positif sebagai acuan peningkatan program pembelajaran agar lebih efektif. Lalu bagi orang tua, semoga saja manfaat ini dapat membukakan jalan pikiran dari masing-masing orang tua, yang tadinya orang tua cuek, menjadi memberikan peran yang baik dengan memberikan perhatian, kasih sayang, selalu mendampinginya. Lalu bab 2 kajian teori di sini saya mengkaji latar belakang teori yang pertama itu COVID-19. Jadi virus COVID-19 ini memang sebenarnya muncul awalnya di kota Wuhan di Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi, eee, virus corona ini menimbulkan dampak untuk berbagai aspek kehidupan manusia. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, wabah ini mendesak pengujian pendidikan jarak jauh yang hampir belum pernah dilakukan secara serempak sebelumnya bagi semua elemen pendidikan, yakni peserta didik, guru, hingga orang tua. Lalu saya mengkaji tentang proses pembelajaran secara daring. Proses pembelajaran secara daring ini yang tadinya bisa proses pembelajaran daring ini yang dilakukan tatap muka, namun dari rumah masing-masing. Pembelajaran online ini didefinisikan sebagai pengalaman transfer pengetahuan menggunakan video, audio, gambar, komunikasi teks melalui perangkat lunak didukung dengan jaringan internet. Infrastruktur yang mendukung pembelajaran online secara gratis melalui berbagai ruang diskusi seperti Google Classroom, Tab, Kelas Cerdas Genius, Kuiper, dan lain-lain. Google Classroom juga memungkinkan pendidikan dan guru mengembangkan pembelajaran kreatif, diskusi dan transfer pengetahuan secara face-to-face layaknya bertemu melalui beragam platform video yang banyak tersedia gratis seperti Zoom dan Google Meet. Namun banyak kendala yang dihadapi saat melakukan pembelajaran daring ini, tidak semua wilayah dapat terjangkau oleh layanan internet. Jaringan internet sewaktu-waktu akan lamban dan terputus. Kemudian, seperti penggunaan jaringan internet yang membutuhkan banyak biaya, yang menguras biaya. Permasalahan tersebut tentu harus tetap dievaluasi guna memperoleh pembelajaran yang baik. Lalu, saya mengkaji tentang fokus belajar siswa selama pembelajaran daring. Pengaruh kefokusan siswa ini sangat penting terhadap proses pembelajaran, apalagi saat pembelajaran daring. Karena kegiatan dari proses belajar di rumah ternyata mampu memberi respon yang tidak sama dari setiap masing-masing lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, dalam pembelajaran dengan sistem seperti ini, sebisa mungkin orang tua dan keluarga mewujudkan suatu lingkungan keluarga yang kondusif selama proses pembelajaran daring berlangsung. Tujuannya supaya anak atau siswa dapat fokus ketika mencerna dan memahami materi selama mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Lalu saya mengkaji tentang kondisi lingkungan keluarga, yaitu bagaimana pola asuhnya, lingkungan keluarga selama proses pembelajaran daring kepada siswa atau anaknya. Faktornya menurut Slameto itu ada faktor cara orang tua mendidiknya, bagaimana sih orang tua mendidik anak tersebut, karena didikan dari orang tua itu sangat berpengaruh terhadap anaknya. Mereka harus terus mendampinginya, memberikan perhatian yang lebih terhadap anaknya, tidak boleh cuek, harus bisa mengontrol emosinya ketika
mengajarkan anaknya. Karena orang tua mempunyai peranan penting dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya, khususnya selama pembelajaran daring ini ya. Kemudian relasi antar anggota keluarga. Relasi ini mungkin sama saja yang disebutkan, yaitu hubungan anak dan orang tuanya tuh harus harmonis. Suasana hubungan saudaranya mungkin bukan tidak hanya dengan orang tuanya, namun juga bisa dengan kakak atau adiknya, dengan saudaranya. Hubungannya menjalin penuh persahabatan, kooperatif, kerjasama, menghormati, penuh kasih sayang. Jadi mempunyai kemungkinan lebih besar untuk tercapainya penyesuaian yang lebih baik. Karena kalau sebaliknya kayak adanya suasana permusuhan, perselisihan, iri hati, kebencian, dan sebagainya dapat menimbulkan kesulitan dan kegagalan dalam mendukung keberhasilan belajar anaknya. Relasi yang baik dalam keluarga adalah keluarga yang diliputi dengan kasih sayang, pengertian, sehingga semua anggota keluarga akan membimbing anaknya dalam belajar. Kemudian suasana rumah. Suasana rumah di sini harus suasana rumah yang kondusif, di mana suasana yang ditanamkan oleh lingkungan keluarga harus tentram, nyaman, yang akan membuat anak menjadi tenang dalam proses belajarnya. Kemudian perhatian orang tuanya. Orang tua, seperti yang sudah disebutkan tadi, harus memberikan dorongan perhatian yang lebih dan menyediakan fasilitas untuk belajar di rumah. Orang tua juga jangan terlalu memberikan pekerjaan rumah yang terlalu berat untuk putra-putrinya, sehingga lebih mempunyai banyak waktu untuk belajar. Karena emang ngerasain ya, pembelajaran online ini sangat berat, apalagi untuk siswa SD yang masih belum menguasai tentang teknologi. Kemudian penelitian yang relevan di sini saya mengutip peneliti yang udah ada sebelumnya, yaitu oleh Dewi Zulaifa pada tahun 2017 dengan judul skripsinya yaitu Hubungan Antara Lingkungan Keluarga dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas 6 MI Wali Songo Jerakah Tugu Semarang. Dalam penelitian ini jenisnya studi correlation, yaitu penelitian populasi dengan subjek penelitian seluruh siswa kelas 6, banyak 20 responden dengan menggunakan metode angket kuesioner. Beliau menggunakan angket tersebut untuk memperoleh data tentang lingkungan keluarga dan motivasi belajar siswa. Kemudian kerangka berpikir. Tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran tergantung dari pelaksanaan atau proses kegiatannya. Jadi lingkungan keluarga memang lingkungan pendidikan yang pertama bagi anak, dan di dalamnya meliputi kondisi-kondisi di dalam dunia yang dapat mempengaruhi tingkah laku anak-anak, mulai masa pertumbuhan berkembang hingga pertumbuhan berkembang menjadi dewasa. Lingkungan keluarga merupakan faktor yang paling pertama menentukan siswa dapat berhasil atau tidaknya dalam pembelajaran. Keberhasilan orang tua mendidik dan memberikan pengarahan dalam belajar di rumah akan memberikan kefokusan selama pembelajaran daring. Tentunya tadi siswa yang cenderung memiliki keluarga yang harmonis akan memberikan kebaikan dalam diri siswa dan mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Kemudian ini ada bagan kerangka berpikir yang saya buat. Jadi pembelajaran secara daring dan kondisi lingkungan keluarga itu berhubungan dengan kefokusan belajar siswa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Lalu masuk ke rumusan hipotesis. Hipotesis ini kan dugaan sementara. Jadi bisa dikatakan hipotesis dari latar belakang yang sudah saya rumuskan masalahnya tadi bisa jadi ada hubungan kondisi lingkungan keluarga terhadap kefokusan siswa dalam pembelajaran secara daring, bisa juga tidak ada hubungan kondisi lingkungan keluarga terhadap kefokusan siswa dalam pembelajaran secara daring. Bab 3 metode penelitian. Tujuan penelitian metode ini mengetahui adanya
hubungan dalam lingkungan keluarga terhadap suatu kefokusan belajar siswa selama pembelajaran daring. Kemudian metode penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, metode variabel bebas dan variabel terikat. Jenis dan pendekatan metode ini juga ditinjau dari tempatnya. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian dalam bentuk studi correlation, melibatkan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungannya atau tidak. Dalam penelitian yang saya maksud ini, hubungan kondisi lingkungan keluarga terhadap kefokusan belajar siswa di SD Kartika kelas 6 Jakarta Timur. Lalu populasi penelitian ini kelas 6-nya berjumlah 30 siswa. Lalu ada variabel dan indikator penelitian. Di sini variabelnya variabel bebas or independent variable. Variabel bebas di sini sifatnya mempengaruhi variabel lain. Dalam variabel bebas ini, lingkungan keluarga lah yang menjadi variabel X. Adapun indikatornya yaitu cara orang tua mendidik, hubungan antar anggota keluarga dengan anak, suasana rumah yang nyaman dan kondusif, perhatian orang tua terhadap anak. Lalu variabel terikat, di sini variabel terikat adanya dipengaruhi juga oleh variabel bebas. Variabel terikat disebut variabel Y, yaitu di sini variabel Y ini adalah fokus belajar siswa. Indikatornya itu cara gaya belajar siswa, tingkat pemahaman siswa dalam proses belajar, dorongan untuk siswanya. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data untuk proposal saya yaitu menggunakan teknik metode kuesioner angket. Metode ini untuk mendapatkan data tentang hubungan kondisi lingkungan keluarga terhadap fokusan siswa dan pembelajaran daring kelas 6 di SD Kartika 14 Jakarta Timur. Penskoran terhadap jawaban angket yang telah disebar kepada responden masing-masing dari item pertanyaan diberi skor yang tidak sama. Adapun jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Pada metode kuesioner ini ada 4 alternatif jawaban, yaitu alternatif jawaban untuk selalu diberikan skor 4, alternatif jawaban sering diberikan skor 3, alternatif jawaban kadang-kadang diberikan skor 2, alternatif jawaban tidak pernah diberikan skor 1. Kemudian, penelitian ini menggunakan kuesioner angket berbentuk pilihan ganda. Instrumen kuesioner penelitian ini kemudian diadakan uji coba, yaitu uji validitas angket dan uji reliabilitas angket. Validitas di sini yaitu untuk mengukur data itu valid. Soal yang tidak valid akan dihilangkan dengan soal yang sesuai dengan indikator, sedangkan item soal yang valid berarti item soal tersebut dapat digunakan untuk soal penelitian nantinya. Uji reliabilitas angket digunakan mengetahui tingkat konsistensi jawaban instrumen. Instrumen yang baik dan akurat memiliki jawaban yang konsisten. Jadi, itu tadi penjelasan dari proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Kondisi Lingkungan Keluarga Terhadap Kefokusan Siswa dalam Pembelajaran Secara Daring. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak kata atau kalimat yang salah. Itu segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.